Hai guys, welcome to podcast Ngobrol Bareng Setia. Sini bareng aku Erika. Aku Helen. dan aku Edelika. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sering disalahpahami oleh orang. Yes, kita bakal bahas dampak dari main game. Kalau kita dengar kata-kata itu pasti di pikiran kita yang lewat itu ya dampak negatif semua kan dari main game. Entah bikin kecanduan lah, atau males lah, atau hal-hal negatif lainnya. Iya, padahal sebenarnya game itu ada banyak hal positifnya lagi loh. So, kita bakal langsung aja bahas ke dampak dari main game. Yang pertama itu apa, Angel, yang sering dibahas orang? Jadi yang pertama itu penurunan kualitas hubungan interpersonal. Bermain game secara berlebihan dapat mengurangi waktu interaksi sosial. Akibatnya hubungan dengan keluarga dan teman menjadi renggang. Menurut kalian gimana? Menurut aku sih nggak sepenuhnya benar, tapi ada benarnya. Tapi nggak sepenuhnya game itu cuman dampak negatifnya itu cuman ya kayak jadi renggang gitu hubungan antar teman atau keluarga. Malah menurut aku tuh kalau dari main game kita bisa nambah teman, terus kita juga bisa main bareng keluarga. Kayak kemarin tuh ada sepupu aku tuh main bareng sama mamanya gitu loh, main game sama mamanya, dan mereka tuh jadi kebersamaannya tuh makin rapat gitu loh. Jadi menurut aku game itu juga bisa meningkatkan kebersamaan gitu. Iya, apalagi sekarang zaman udah makin modern. Banyak lagi game multiplayer bisa dimainin online maupun offline, bareng keluarga maupun teman yang ada di luar negeri pun bisa. Ya sih, zaman sih udah makin maju. Sekarang kan serba teknologi semuanya, even nenek-nenek pun sekarang udah main gadget juga kan. Iya. Kita pun sekarang dari kecil pun udah dikasih gadget gitu loh. Jadi mau kita sampai nenek-nenek pun kayak kita bakal still pakai gadget gitu loh. Jadi menurut aku sih ya itu sih, sekarang teknologi itu bisa dipakai buat ningkatin kebersamaan gitu. Termasuk salah satunya itu dengan kita main game. Iya, tidak perlu kayak bertemu untuk bersosialisasi, bisa lewat teknologi juga. Ya. Jadi yang selanjutnya itu peningkatan agresivitas, apalagi terutama remaja ya. Game tertentu dapat memicu emosi negatif seperti marah atau benci. Hal ini membuat pemain lebih mudah bertindak agresif di dunia nyata. Kayaknya ini lebih ke gamenya daripada orangnya. Jadi misalnya mereka kalau pilih game yang kompetitif dan sikap orangnya juga gak penyabar, dia jadi kayak lebih gampang Iya, marah. terpicu. Iya. Kalau gamenya kan game bukan cuma game kompetitif, ada juga game lain kayak game farming, kayak Stardew Valley. Gak mungkin itu bisa meningkatkan agresivitas Ya, kan Itu gamenya termasuk game relax gitu. santai gitu ya. Iya. Kayak masa-masa Iya, segala iya. macam yang santai-santai aja itu ya nggak bakal ningkatin agresif gitu sih. Kayak jadi agresif itu nggak sih, tergantung game. Ya gak semua game itu bisa memicu emosi juga. Ya. Ada yang santai. Kalau kecuali kayak Mobile Legends, nah itu. Ya beberapa game kompetitif. Iya, Apalagi kalau kalah bisa jadi emosi gitu Iya. ya, mereka nggak senang gitu. betul. Nah selanjutnya itu gaming disorder atau kecanduan game. WHO mengakui game disorder sebagai gangguan psikologis. Penderitanya sulit mengendalikan waktu bermain dan mengabaikan tanggung jawab hidup. Kayaknya kalau kecanduan nggak bisa dibilang untuk hanya dalam game aja deh. Kecanduan tuh ada di banyak bidang, kayak kamu baca novel juga bisa kecanduan. Ya. Kamu baca betul. komik juga bisa kecanduan. Nonton drama juga bisa kecanduan. Ya, ya, Saya ya. kecanduan drama sih. Iya. Jadi nggak bisa dibilang kecanduan itu cuma ada di game doang. Dan kalau untuk menghindari kecanduan itu lebih ke orangnya. Iya. Ya, orangnya harus pandai Kontrol memanage, diri. ya, kontrol diri, memanage waktunya, sadar diri kalau sebenarnya udah cukup deh, kalau udah waktunya selesai. Ya, benar. Biar nggak kecanduan. Karena kalau dibilang kalau game doang yang bisa bikin kecanduan sih nggak, banyak Iya. hal-hal yang menurut kita hiburan itulah yang bisa bikin kecanduan. Iya, benar. Selanjutnya itu meningkatkan risiko bullying dan tindakan sara. Dalam game kompetitif, banyak pemain melakukan trash talk yang berujung pada cyberbullying. Bahkan mengandung ujaran kebencian terhadap suku, agama, dan ras. Waduh, Kalau agak berat ya. bahas bullying,
bullying tuh kayaknya lebih ke karakter orangnya deh. Karena orang kalau memang dari awalnya udah mental bully, mau dia sampai kapanpun ya mentalnya ya bully. Mau dia main game atau nggak main game ya mentalnya bully gitu loh. Iya, setuju. Karena kayak nggak mungkin kayak dia kayak awalnya dia nggak bully, terus dia main game dia tiba-tiba jadi bully. Bisa jadi dia pas main game tiba-tiba dia jadi orang yang suka bully gara-gara ada target yang bisa dia bully. Biasa orang yang punya Kayak mental cupu-cupu bully itu ya. nggak bisa bully karena dia nggak ada target. Karena di game itu mungkin dia ngerasa jago, terus ngerasa ada yang lebih cupu dari dia, jadinya tuh dia bisa bully orangnya. Jadi bully itu lebih ke mental karakter orangnya sih. Memang udah dari awal gak bisa kita salahin game itu memicu sifat bully lah apalah, enggak, berarti itu dari orangnya. Iya. Oke, selanjutnya itu kita membicarakan dampak pada sosial ya. Membentuk kepribadian negatif. Pecandu game cenderung memiliki sifat narsistik, murung, dan kurang ramah. Mereka juga memiliki kontrol diri yang rendah dalam menjalani kehidupan sosial. Kepribadian negatif. Kalau bahas soal narsistik ya, sebenarnya kita bisa tengok dari sisi positifnya dan kan ini kita POV-nya dari sisi negatif ya. Sebenarnya kita bisa tengok dari sisi positifnya juga. Aku merasa malah game itu bisa bikin kita tuh lebih percaya diri. Kan di sini kan kata-katanya narsistik. Nah, kata-kata positifnya itu percaya diri. Jadi menurut aku game itu juga bisa memicu rasa percaya diri yang awalnya dia nggak percaya diri, cuman karena dia main game terus dan itu passion dia dan di game itu dia jago, jadi orang puji dia terus, ya dia jadinya percaya diri gitu loh. Dan menurut aku itu bisa bantu dia gitu dalam real life gitu. Jadinya tuh dia bisa lebih berani ngomong gitu loh, kayak misalnya orang-orang lagi pada pamerin passion mereka atau pamerin kejagoan mereka gitu, dia bisa pede gitu loh, kalau aku nih jago main game gitu loh. Jadi menurut aku kalau kita lihat di sisi negatifnya ya sebenarnya narsistik, tapi sisi positifnya itu percaya diri. Jadi tergantung pandangan orang gimana baca statement itu sih, bisa lihat dari sisi positif ataupun negatif menurut aku ya. Iya, dan saya merasa juga kurang setuju deh kalau dibilang game itu bisa membuat diri menjadi jadi lebih negatif, karena ada game yang malah membuat diri kita menjadi orang yang baik karena ada pesan-pesan tertentu dari game tersebut. Game, apalagi game story based yang ada cerita-ceritanya yang membuat kita, wah sebenarnya kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik loh, seperti contoh yang dari game tersebut. Ya, jadi menurut saya itu. Selanjutnya itu menurunkan performa akademik. Waktu belajar tergantikan oleh waktu bermain game. Ini membuat siswa kehilangan fokus, semangat belajar, dan prestasi menurun. Kayaknya ini balik lagi ke manajemen waktu dan kontrol diri sendiri deh. Nah, kan kita tahu masing-masing keperluan kita. Misalnya kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, pastinya kita harus bisa memisahkan mana yang lebih penting dan memanajemenkan waktu kita. Jadi harusnya kita bisa mengatur sendiri, oh kayaknya ini saatnya aku harus belajar deh, dan malah gamenya bisa dijadiin sebagai rewardnya after belajar. Kayak hidup itu kan kayak ada prioritas ya. Nah, kita hidup tuh harus ada skala prioritas. Jadi tuh kita bisa urutin mana yang harus lebih kita prioritaskan, mana yang harus kita dahuluin yang mana. Jadi semua tuh prioritas, kayak passion prioritas, terus kewajiban itu prioritas, kayak belajar, kerja, segala macam itu prioritas. Cuman kita tuh harus bisa urutin gitu loh, yang mana yang lebih penting. Iya. Jadinya tuh kayak ya, kalau aku sekarang ya, kayak aku kerja gini, aku kan harus otomatis aku kerja, kuliah aku harus prioritasin kerja sama kuliah aku dong daripada main game. Nah aku juga termasuk sering main game. Cuman aku mikir kayak ini kalau aku main game tugas aku nggak siap, nanti besok paginya telat
bangun malah telat masuk kerja. Jadi banyak banyak yang inilah. Masalah yang tidak Iya. diselesaikan. Jadi menumpuk masalahnya. Iya, jadi menumpuk. Terus malah disalahin dengan gamenya. Padahal diri sendirinya nggak bisa kontrol. iya, itu harus manajemen diri sih. Iya. Karena kayak gitu jadinya tuh kalau weekdays ya nggak main, kalau weekend gitu kan kayak hari Sabtu besoknya Minggu nggak ada agenda kerja ataupun kuliah ya boleh gitu main game terserah. Yang penting sih manajemen waktu ya. Kalau misal ya tugas udah selesai, kerjaan juga udah selesai, waktu kosong ya silakan main game buat jadi hiburan biar gak stres banget. Itu juga termasuk salah satu dampak positif main game gitu loh, bisa tempat buat kita Mengurangi stres. lampiasin stres kita, Healing sementara. kayak misalnya lagi emosi capek kerja nih, lagi banyak masalah di kerjaan, gak bisa Iya. lampiasin ke siapa-siapa, ya lampiasinnya ke game. Jadi game itu bisa jadi salah satu sarana buat kita lampiasin amarah kita, emosi kita yang kita simpen gitu selama kerja, selama kuliah segala macem. Jadi menurut aku main game itu lumayan bisa buat lampiasin stres, buat lebih happy lah, kesannya tuh hidup tuh jadi balance gitu. Udah capek kerja, capek kuliah ya masih bisa main game gitu buat balancein gitu. Tapi ya main game tuh jangan over juga. Kadang kalau over Kecanduan. ya kecanduan, Iya. kompetitif, jadinya malah tambah stresnya 2 Iya. kali gitu. Udah Betul, capek betul. kerja, capek kuliah, aduh kalah lagi main game, stres. Jadi Iya. balik ke tujuan awal kita main game tuh apa. Iya, sebagai hiburan saja. Jangan dianggap serius. Kecuali kalau memang kerjaannya tuh misalnya kerjaannya tuh pro player gitu, yang memang harus Ya, main itu game beda yang cerita, itu itu udah beda serius cerita. gitu. Itu memang harus serius main game, itu udah beda cerita. Dibawa santai aja kalau kayak Ya, bawa hari-hari santai itu dibawa aja. santai aja. It's just a game. Ya, anggap Iya, game itu iya. hiburan. Kecuali game itu bisa earn money, salah Iya. satu sarana kamu dapetin Iya. uang, ya udah kamu bisa fokusin ke game. Tapi kalau Iya. itu cuman Hiburan hiburan sampingan gitu. doang gitu, menurut aku gak perlu terlalu seserius itu sih. Iya, benar. Oke, selanjutnya itu mengganggu pola tidur. Bermain game hingga larut malam mengacau jadwal tidur. Ini menyebabkan kelelahan, kurang konsentrasi, dan penurunan produktivitas. Ya, itu balik kayak tadi ya, Iya, masalah manajemen manajemen waktu waktu lagi. Iya. Jadi semuanya tuh gak bisa kita Kayak salahin waktu ke tidur game. itu Udah waktu kita harus tidur ya tidur lah. Salahinnya tuh ke usernya. Itu sikap penggunanya. Iya. Jadi gimana usernya bisa manajemen. Jadi game itu sebenarnya salah satu hiburan gitu loh, kayak drakor itu kan juga salah satu hiburan. Gimana ya tergantung usernya, tergantung penontonnya, gimana manajemen waktunya. Kan kita kayak kecanduan nonton drakor ya sama aja gitu kecanduan main Iya. game. Jadi sebenarnya game drakor ya sama-sama hiburan. Cuman menurut aku bedanya tuh ya sama-sama masing-masing ada dampak positifnya masing-masing sih. Mungkin dari nonton drakor jadi bisa bahasa Korea, dari main game lama-lama bisa jadi pro player segala macem kan. Iya, benar. Banyak Iya. lagi manfaatnya. Jadi gak bisa bener-bener salahin kayak Iya, kayak kecanduan, gak bisa jadi kurang nggak- tidur. kurang tidur segala macam. Itu kayak Iya. tergantung usernya, semua tuh tergantung usernya. Iya. Next. Kan banyak pemain yang kayak sering top up. Waktu Oh, game gitu. iya, iya. Jadi menurut kalian Aku dengan sering perilaku konsumtif sama boros itu gimana menurut kalian? Kayak sering top up, sering gitu, kayak top up punya berlebihan sampai kayak itu memang too much sih. Iya. Tapi itu memang iya sih, bisa bikin kecanduan sih. Jujur aku sendiri pun jadi sering kayak main game, kadang pun kayak nengok, aduh pengen skin ini, mesti top up lagi, aduh top up tengok gitu. orang punya skin lebih bagus, jadi kita mau mancing. Iya. Iya, ikutan. jadi mau ikutan. Tapi di sisi sebaliknya tuh kayak ada yang kayak pertama yang tadi aku bahas, di game itu kita juga bisa cari duit gitu loh. Kita bisa jadi pro gamers, terus kita juga bisa jadi streamer gitu loh. Sekarang tuh banyak banget orang hobi banget nonton orang lagi main game. Kayak dia cuma main game doang, nggak ngomong, orang nonton, banyak viewersnya dan banyak yang nge-give, banyak yang. Jadi ini tuh salah satu sarana buat
buat hasilin uang juga gitu loh. Gak perlu game yang kompetitif yang kayak dulu kan harus jadi streamer itu mainnya tuh Mobile Legends, PUBG, Valorant yang kayak kompetitif. Sekarang itu orang cuma main game-game apa ya, masak-masak di pesawat yang sering di Simulator gitu. ya, kayak gitu-gitu pun banyak banget yang nonton. Terus bisa hasilin uang. Terus kayak misalnya kamu bikin akun TikTok yang khusus kamu review semua game gitu. Terus kamu join affiliate-nya gimana segala macam, itu banyak banget keuntungannya sebenarnya kalau mau bisa hasilin uang. Terus yang kedua, aku pernah nengok orang itu dia kayak top up gitu. Dia kumpulin skin yang bener-bener yang rare banget gitu. Ya dia beli top upnya tuh memang harganya tuh ya kayak misalnya 5 juta gitu. Cuman karena ada orang yang pengen banget skin itu, jadi bisa bayar lebih. Jadi Mau dijual ulang. iya dijual ulang akunnya Karena kan. limited skinnya. Ya limited skin, banyak sih yang kayak gitu. Ya Bisa dijadiin penghasilan lain. ya dia sih sebenarnya nggak rugi banget ya. Kalau mau jual rugi pun sebenarnya nggak rugi banget karena dia kan udah enjoy mainnya. Terus udah selesai pakai akunnya dia Iya, jual iya, gitu. benar. Sebenarnya nggak rugi banget gitu. Anggap aja dia bayar buat beli enjoynya gitu loh. Kayak kita nonton drakor di akun berbayar gitu kan, di Ada aplikasi periode waktunya. ya ada periode waktunya juga kan. Tapi main 1 minggu, oh udah puas ya udah deh jual. Iya, aja. udah deh jual akunnya. Iya, tapi sebenarnya kalau bukan streamer gak ada penghasilan lain untuk sebagai hiburan aja juga boleh, asalkan tahu cara mengontrol diri. Dan top up ini kan bisa dijadiin reward sendiri juga. Misalnya udah kerja, Iya, aduh, udah kerja kerja susah payah, capek-capek. kayaknya mau reward sendiri deh, gak apa-apa deh kayaknya top up sesekali aja, tapi jangan sampai berlebihan kan. Dibatasin gitu loh. Iya, Kayak dibatasin. maksimal tuh aku keluarin duit segini buat main game. Kalau Iya. harganya di atas itu ya nggak usah gitu. Iya, jangan sampai kecanduan. Iya, Jangan tolong sampai kok nggak bisa top up Saldonya- lagi. saldonya kurang. udah kurang dikit, saldonya udah nggak ada, nggak bisa top up lagi. Itu makan besok pun mikir loh jadi gimana. iya, itu saja. Oke, next apa? Ada pendapat yang lain lagi? Sebenarnya selain itu game itu ada banyak lagi dampak positifnya. Bener. Dan game itu bisa menambah ilmu kita, juga mempelajari hal lain yang tidak kita ketahui seperti culture dari luar negeri. Kan kita nggak tahu. Iya. Orang luar negeri banyak membuat game, terus kita main gamenya jadi kita makin tahu culture di luar negeri, dan kita juga bisa bermain game untuk seperti zaman sekarang orang udah pintar-pintar kayak buat game kayak untuk belajar sering bahasa asing Iya. kan. Kita main tanpa sadar kita tiba-tiba bisa bahasa asingnya, padahal kita sebenarnya nggak mau belajar, tapi karena kita suka main game. gamenya Iya, itu memang iya. bahasa asing, jadi kita ikut belajar juga bahasa asingnya. Iya, dan game itu sebenarnya luas, nggak cuma ada game kompetitif. Game itu banyak lagi kayak game story based yang tadi seperti saya bilang, yang bisa di enjoy tanpa kayak merasa emosi atau Kepancing, Iya, sampai kepancing agresif emosi, segala kayak- macam gitu. iya benar. Sebenarnya udah banyak penelitian juga sih yang kayak manfaat-manfaat dari main game, kayak meningkatkan kreativitas. Menurut aku meningkatkan Iya, kreativitas meningkatkan iya banget sih. kreativitas. Kayak imajinasi kita tuh jadi apa ya? Jadi luas. Jadi luas. Jadi Iya. tuh Kita juga jadi tambah kreatif gitu loh. iya. Terus menurut aku yang benar-benar ngaruh itu skill problem solving kita. Iya benar, pas main puzzle. Iya, pas main puzzle aku nggak kita bahas game yang sering orang main deh, misalnya main PUBG. Itu lu kepepet, terus kayak lu udah di satu rumah tiba-tiba diras rame-rame gitu kan, jadi mikir ini gimana ya, ini gimana mau ngelawan ini, gimana gue sendiri gitu loh. Otomatis kita tuh jadi critical thinking gitu loh. Iya, Kita harus jadi gimana mikir sih? cepet harus gimana. Solusinya gimana? Solusinya gimana biar kita agak mati gitu loh. Nah, menurut aku game itu ya sih bener-bener ningkatin yang namanya problem solving gitu. Menurut aku ya sih itu ngaruh banget, kayak critical thinking. Jadinya tuh kita tuh jadi kebiasa gitu loh, sampai in real life pun kalau ada kejadian-kejadian yang memaksakan kita buat harus mikir cepat, itu menurut aku dari seringnya Bisa main mengembangkan. game bisa ngembangin skill itu. Jadinya sering kepake in real life itu, kayak problem solving. Meskipun lu di game
kayak problem solvingnya mikir gimana nggak mati, tapi di real life pun Nanti bakal kepake juga. Bakal Karena kebiasaan di kepake. game. Iya. Terus kayak di game kan selain game ada main individu, ada juga yang main tim. Iya. Dia tuh bisa Tingkatkan kerjasama. ya meningkatkan Guna kerjasama. komunikasi. Terus kayak di tim main PUBG itu kan dia ada role-nya. Itu lo kalau jadi leadernya itu jadi ada jiwa leadershipnya, jadi ada jiwa kepemimpinannya. Terus kayak misalnya udah dibagi-bagi role-nya tuh, lu bukan leader, lu role yang lain tuh. Itu bisa kayak gimana ya, kayak bekerja sesuai role gitu. Jadi mau individu ataupun kelompok sama-sama menguntungkan sih. Sama-sama yang kayak kita kerja kelompok, kerja individu. Itu tuh ada ngaruh dengan kita sering main game, kita sering main berkelompok, kita kerja kelompok pun ya gak masalah, gak ada sifat yang individualisme gitu loh, karena kebiasaan mainnya berkelompok, jadinya tuh ya bisa gitu bagi-bagi role, gimana kerja sesuai role. Iya. Jadi menurut aku banyak sih kalau mau bahas dampak positif dari main game, gak cuman yang kita dengar dari orang-orang dampak negatif doang kan, yang di telinga kita entah kecanduan, entah Ya, apa. apalagi orang tua karena mereka Ya. kan tidak mengerti game itu, mereka ngertinya cuma sebagai hiburannya nggak penting Mereka lah. banyak Kalau lihat di anak-anak. berita-berita yang Iya, itu belum tentu Anak-anak betul. kecanduan main game, Iya. kecanduan Iya. main gadget. Sebenarnya tergantung orang tuanya kontrol gitu loh. Kalau kita gadget itu kan ya tergantung orang tuanya mau kasihnya dari umur berapa atau gimana dia kontrol. Kayak sekarang kan gadget kan banyak yang mode anak-anak kayak Iya, ada gitu. khusus untuk anak-anak yang ada pantauan dari orang tuanya. Terus main game tuh game yang di bawah umur gitu-gitu. Iya. Dan main game sebagai anak-anak kan dulu gamenya kayak ada limitnya, kayak Iya. kurang kreativitas. Tapi sekarang kan semakin modern, jadi gamenya makin kreatif. Jadi otak anak-anaknya juga berkembang juga saat dia bermain game gitu. Even sekarang ya, aku baru tahu dari apa orang tua dia udah punya anak gitu. Even sekarang ada app yang kayak kita bisa lock HP yang dipakai anak gitu loh, yang kayak udah kamu nggak boleh main HP lagi. Kan kalau dari jarak dekat kan kita bisa langsung tarik itu HP-nya sebagai orang tua. Cuman kalau kita dari jarak jauh gimana? Dia langsung lock di HP itu langsung nggak bisa dipakai. Ada limit waktunya, Ada durasi limit waktunya. waktunya. Ya, ada limitnya. Jadi sebenarnya dampak-dampak ini tuh tergantung diri kita sebagai Iya. pemain game. Dampaknya besar di penggunanya, di Ya, usernya. sebagai penggunanya, asal enggak over, enggak berlebihan, bisa main ya secara benar gitu, yang enggak terlalu over lah. Udah sih udah. Oke, begitu saja dari podcast kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang menyinggung kalian.